Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah, luapan syukur yang sedalam-dalam dan setinggi-tingginya marilah kita sampaikan kepada Zat yang terus memonitor, memantau gerak-gerik kehidupan kita, Sang Penguasa alam semesta, Allah Rabbul Izzati wal Jalal wal Ikram. Dengan izinnya lah pada siang yang sejuk dan penuh dengan berkah ini kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk bersimpuh di hadapannya, melaksanakan rangkaian solat Jumat secara berjamaah. Moga-moga prosesi solat berjamaah yang kita laksanakan pada Jumat ini mendapatkan pahala, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita beserta keluarga besar kita, anak-anak keturunan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau sehingga Allah menempatkan kita masuk ke dalam surga bersama beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan hidup manusia terus berputar selama di dunia. Dalam waktu dan jam yang ada sampai ajal menanti tiba, sampai ajal manusia tiba. Kita hidup di dunia ini dalam perjalanan singkat kita, berada pada waktu, berada pada jam, terus berputar setiap hari silih berganti. Dari hari bertemu ke minggu, bertemu ke bulan, tahun, seterusnya seperti itu. Dari detik, menit, jam, terus menerus berputar tanpa henti. Perjalanan hidup ini akan berakhir bila telah sampai batas yang Allah takdirkan yang dinamakan ajal. Kita sebagai seorang hamba dalam hidup di alam dunia ingin selalu berkah menyerta dalam segala apapun jua. Tentu kehidupan kita yang fana dan singkat ini yang sangat kita inginkan dan kita harapkan adalah senantiasa berkah terus berlimpah kepada kita. Berkah itu bahasa kita yang dalam bahasa Arab artinya al-barakah, yang maknanya adalah ziyadatul khair, senantiasa bertambahnya nilai kebaikan. Siapapun kita yang mengakui diri sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tentu ingin selalu hidup penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Karena dengan cara inilah keberkahan demi keberkahan senantiasa menyertai kita. Keberkahan itu identik dengan kebaikan-kebaikan yang kita terima. Dalam arti yang seluas-luasnya. Kita memiliki harta yang terus diberikan oleh Allah kepada kita, ini juga bagian dari
berkah berupa harta. Kita diberikan kesehatan, jauh dari penyakit. Ini juga bagian dari berkah yang Allah berikan dalam jasmani kita. Kita dapat meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, bersujud menyembahnya. Inilah keberkahan yang benar-benar diberikan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kerja yang bagus, kita memiliki ide yang bagus, kita memiliki karya yang bagus. Ini pun merupakan berkah. Setiap kebaikan-kebaikan yang kita terima itulah keberkahan yang Allah berikan setiap hari, setiap saat. Tentu kita ingin keberkahan itu akan terus menyertai kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, hendaknya ada nilai berkah di sana. Apalah arti hidup di dunia tanpa berkah Allah Ta'ala? Hidup terasa kosong dan hampa, sedikit pun tidak bermakna. Hidup kita walaupun dikaruniai umur yang panjang, harta benda yang banyak, kalau kita tidak berkah maka semua tidak ada maknanya, kosong, tidak ada berguna bagi kita. Jangan sampai kita hanya sekedar hidup, tetapi hidup kita tidak punya makna apa-apa karena tidak ada berkah yang turun kepada kita. Walaupun secara ekonomi kita hidup sangat sederhana, walaupun dari sisi tempat tinggal rumah kita sangat sederhana, pakaian kita sangat sederhana, tetapi di sana banyak berkah Allah turun kepada kita, maka itulah kehidupan yang dapat kita nikmati, dapat kita rasakan dari waktu ke waktu. Tapi bagaimanapun kita bergelima dengan harta benda, tapi kalau tidak ada berkah di situ, maka harta benda itu tidak membawa manfaat apa-apa, bahkan akan menjadi malapetaka kelak di kemudian hari. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kunci untuk mendapatkan nilai-nilai yang bermakna di hadapan Allah dan juga bermakna di hadapan sesama manusia adalah kita mendapat berkah demi berkah. Dengan keberkahan itu kita akan menjadi mulia. Dengan keberkahan itu kita akan menjadi terhormat. Dengan keberkahan itu kita akan menjadi berwibawa dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun bermasyarakat. Untuk mencapai berkah di dunia, rumusnya sangat sederhana. Bergeraklah dengan iman takwa, amalkan perintah agama. Dalam kehidupan kita, Nabi kita yang membawa wahyu Allah Ta'ala, yaitu berupa Al-Quran dan hadis beliau, membimbing umatnya untuk mencapai hidup yang berkah itu rumusnya sangat-sangat sederhana, yaitu dengan bergerak, mengeluarkan segenap kemampuan kita, segala daya upaya dan keahlian kita, bergerak di jalan iman dan takwa, amalkan perintah agama. Inilah sumber keberkahan. Kalau kita rela melaksanakan ajaran-ajaran agama ini, inilah keberkahan akan turun kepada kita semuanya. Berkah tidak didapatkan di tempat-tempat yang megah dan mewah. Berkah tidak didapatkan di tempat-tempat yang mahal. Berkah itu ada di depan kita. Berkah itu ada di dalam ajaran agama kita. Ketika kita betul-betul dapat meluangkan waktu, melakukan hubungan-hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, salat tepat waktu dan berjamaah, saling mendoakan, berbagi kepada sesama, berinteraksi dengan baik kepada sesama manusia, maka itulah berkah-berkah yang akan diturunkan kepada kita. Kuncinya adalah dengan kita bergerak berdasarkan iman dan takwa. Walau amanu ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk bumi ini bergerak dengan iman dan takwa, maka pasti dan pasti akan terbuka lebarlah pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Lihatlah dimanapun umat Islam, ketika mereka melaksanakan ajaran agamanya, maka Allah turunkan berkahnya di situ. Walaupun dari sisi alamnya mungkin kering kerontang, tapi karena umatnya, hambanya beriman dan bertakwa, Allah mencukupkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Seperti yang kita ketahui di daerah Arab Saudi, Mekah, Madinah itu tempat yang sangat gersang, tidak punya apa-apa. Sumber alamnya hanya minyak. Tetapi Allah memberikan berkah. Kenapa? Karena penduduknya beriman dan bertakwa. Ketika datang
panggilan azan, kesibukan apapun ditinggalkan dengan segera, semuanya datang berlomba-lomba bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Mekah dan Madinah itu ada tempat yang sangat berkah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kita pun di Indonesia ini jangan bangga dengan alam kita yang kaya raya. Jangan bangga dengan emas permata yang kita punya. Segala macam ada. Kalau kita tidak bergerak berdasarkan iman dan takwa, kalau kita jauh dari ajaran agama, malah kita benci terhadap ajaran agama, maka akan dicabut keberkahan itu. Yang akan menikmati alam ini bukan kita. Yang akan menikmati adalah orang-orang yang berniat jahat, ingin menguasai kekayaan alam kita. Kenapa mereka menguasai alam kekayaan kita? Karena kita sebagai umatnya di negara yang kaya ini tidak menegakkan nilai-nilai iman dan takwa. Sayang seribu sayang, kita di Indonesia ini umumnya masjid-masjid itu penuh ketika melaksanakan sholat Jumat. Tapi sayangnya begitu selesai sholat Jumat, sholat yang lain bagaikan malam gelap gulita, sepi, yang datang hanya beberapa orang. Jadi bagaimana kita akan mendapatkan berkah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala kalau hanya kita berkumpul sekali seminggu? Padahal yang diharapkan di sini adalah kita ingin berkumpul sholat berjamaah di masjid ini. Di masjid inilah pancaran berkah akan diturunkan, akan menyinari alam sekitar sehingga kita menjadi manusia-manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak berdoa, memohon berkah pada yang kuasa. Insya Allah berkah sempurna dari dunia hingga ke surga. Dengan kita bergerak saja, maka kita akan mendapatkan berkah demi berkah. Apalagi kita mengadahkan tangan kita, kita berdoa memohon berkah Allah Subhanahu wa taala, maka berkah itu akan begitu terasa dan sempurna. Lihatlah doa-doa yang kita panjatkan. Banyak sekali doa-doa memohon berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin makan dan minum, kita pun memohon berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah makanan dan minum yang Engkau berikan sebagai rezeki bagi kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian di bulan Rajab ini, para imam kita, para ulama-ulama kita mendoakan kita agar bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh berkah untuk kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah keberadaan bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami mencapai puasa bulan Ramadan. Demikian juga dalam doa-doa yang lain kita sering memohon keberkahan demi keberkahan. Karena dengan keberkahan inilah kita akan mendapatkan segala sesuatu. Ketika kita berkah, maka semua akan menjadi mudah. Ketika kita berkah, maka semuanya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak keberkahan di dunia ini, nanti ketika meninggal dunia, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itulah keberkahan yang sangat tinggi yang akan kita dapatkan bagi hamba-hambanya yang bergerak atas dasar iman dan takwa. Dan di akhirat nanti, keberkahan yang tertinggi manakala kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasul, bertemu dengan orang-orang soleh di surga nanti. Ini doa kita. Semoga kita semuanya yang hadir di tempat ini mendapatkan berkah demi berkah, berkah dunia, berkah akhirat, berkah dalam segala-galanya sehingga kita mencapai kehidupan yang aman, mencapai kehidupan yang bahagia, mencapai kehidupan yang hakiki, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة